Ya, selamat sore untuk pengunjung Kopi Parang. Selamat datang, selamat menikmati hidangan. Kali ini kita ada dalam acara launching album Bandoso band black metal dari Solo. Ini album yang kedua yang dirilis tahun 2001 ini, tepat pada tanggal ini. Sebenarnya album ini pernah dirilis tahun 2012 dalam bentuk compact disc ya, dalam bentuk compact disc. Kemudian 9 tahun kemudian, tahun ini dirilis dalam bentuk kaset. Itu pun karena banyak sekali permintaan dari Bandoso Troops, atau yang biasa kawan-kawan Bandoso menyebut mereka, teman-teman Bandoso ya, fan-fan Bandoso itu disebut dengan Bandoso Troops. Tanpa harus panjang lebar lagi, saya akan tanya langsung kepada yang berkepentingan. Di sini ada teman-teman Bandoso, ada dari sebelah saya Mas Pintus. Mas Pintus ini sekaligus pendiri, dia vokalisnya selama 21 tahun ini. Dia yang menjaga tetap tegaknya Bandoso. Kemudian Mas Nono juga di gitar, ada Mas Yunus juga di drum ya, di bass, terus kemudian Mas Isan di bawah. Baiklah, mungkin pertanyaan pertama yang akan kita tanyakan kepada Mas Pintus, sebenarnya Bandoso ini sejarahnya berdirinya seperti apa sih? Dari tahun 1999 sampai 2021 ini masih tetap eksis. Bagaimana cara mempertahankannya? Mungkin ya bisa dijawab oleh Mas Pintus. Oke ya, terima kasih buat teman kami Mas Tommy Rockwell yang untuk supaya Bandoso tetap eksis, yaitu ya kita saling menjaga, saling menghargai sama teman, yang gimana supaya suasana pada teman itu lebih enak, saling menjaga, jelas saling menjaga, jangan sok eksis sendiri, enggak gitu maksud kami. Mas Pintus, ini kan ya, tentu dalam proses perjalanan band ini kan, ini bukan formasi yang pertama ya. Yang setahu saya tahun awal-awal itu kan ada Mas Pintus, ada Mas Bandung sama Mas Agung ya. Ya. Itu bertiga gitu kan? Iya. Itu bertiga gitu. Iya. Nah, yang dua itu kemana sekarang? Yang dua itu dikarenakan ada apa ya? Ada kepentingan keluarga ya. Gitu ya? Ya, untuk mengundurkan diri aja, bilangnya Itu tahun berapa mereka sudah tidak sama Bandoso? tahun 2016an kali ya? Ya. Enggak, berapa? Agak lupa ya. Ayo, sama band sendiri lupa kan? ini ujian skripsi. Oh iya, 2006 ya? 2006. Masa udah lama banget nggak memperhatikan soal. Dari 2006 ya. Kemudian ketika 2006 ini Mas Pintus sendiri kemudian menggait siapa saja untuk menjadi formasi Bandoso berikutnya? Itu menggait pada Nonot yang dulu sebenarnya pemberat bass itu, sekarang beralih gitarnya. Naik pangkat ya. Ya itu, terus posisi bass digeser ke si Yunus. Jadi sebenarnya ketika Mas Pintus ini sendiri waktu tahun 2006 itu langsung mencari personel lain, dapat teman-teman ini atau ada yang lain dulu sebelum mereka? Ya udah langsung mendapatkan Yunus ini dari Iksan itu temannya, dekatnya sama Iksan itu Yunusnya. Oh gitu ya, jadi dari 2006 sampai 2021 ini formasinya masih seperti ini ya? Masih, artinya ini formasi 2006 sampai sekarang? Iya. Iya ya? Iya. Ya. Luar biasa ya, 2006 sampai 2001. Berapa itu? 15 tahun? 15 tahun, masih bertahan gitu. Kebanyakan band yang berdiri hanya 3 tahun, 4 tahun, mereka udah bubar. Ini sudah 21 tahun, luar biasa gitu ya. Bisa menjaga ekstensi mereka, bisa mempertahankan band juga gitu. Dan Bandoso ini juga termasuk band yang sangat luar biasa karena mereka pernah menjajal panggung besar Hammer Sonic di Jakarta bersama band-band luar negeri. Kemudian Rock in Solo mereka juga pernah gitu. Walaupun sekarang Rock in Solo sudah almarhum ya, sayang sekali. Event besar metal kebanggaan orang Solo sekarang sudah almarhum, sayang sekali. Kemudian saya ingin tanya ke Mas Yunus ya, atau mungkin ke Mas Nono dulu aja ya kan?
Mas Nonto aja yang dekat gitu. Dari mana Mas? Mas kita mau perlu dikoreksi gitu. Apa yang mana itu? Yunus tuh masuk 2009, Iksan 2001. Iksan sama saya itu meh barengan, kaca berapa bulan itu. Jadi rada lali karena faktor U juga. Ada acara rock itu enggak ada acara Master of Rock. Ya benar. Master of Rock. Ya setelah mau ada acara Master Rock itu kita nyari enaknya cari keyboard sama ya keyboard itu. Awalnya memang tanpa keyboard ya? Iya. Kenapa saya tanyakan secara perjalanan musik mereka bergantian personil? Karena mungkin bagi Bandoso Troupe atau fansnya Bandoso tidak begitu paham ya. Pergantian personil itu kadang kan tiba-tiba saja muncul dengan formasi baru, gitu kan? Loh, yang lama kemana? Nggak ada informasi dari band A. Makanya mumpung hari ini kita kumpul di sini, kita akan kulik mereka bisa-bisa, kita akan tanya mereka seperti apa sih perjalanan musik mereka. Kemudian saya mau nanya ke Mas Nonot ya. Iya. Dari album ke-8 dalam keabadian ya, yang pertama. Iya. 8 dalam keabadian Iya. 2004 yang direkam oleh Holy Flash Holy Records. Flash Records. Itu sampai yang album kedua tahun 2012 itu kan ada rentang waktu 8 tahun. 8 tahun. Semesta Paradok ini sebenarnya kan album kedua Iya. yang dulu formatnya compact disc. Iya. Dari kedua album ini sebenarnya secara signifikan apa sih perbedaannya itu? Secara signifikan karakteristik mungkin dari soundnya atau dari materi lagunya atau tema-tema yang digarap di album 1-2 itu yang membedakan satu sama lain itu apanya sih? Kalau untuk karakter musiknya mulai berbeda, agak ngebut dikit karena yang dulu kan ada faktor ceweknya juga kan. Dulu ada Si Rara ya? Rara, iya. Rara ya? Waktu itu terlewatkan juga itu. Rara, ya Rara. Kemudian setelah formasi yang kedua, setelah Rara keluar karena menikah, kemudian si Bandung diganti Rian, lalu gitarisnya si Agung, kebetulan nama kita sama Agung juga, yang dulu Agung juga, yang sini Agung ganteng, dia Agung lebih ganteng. Bedanya cuma di situ ya. Itu kita mulai agak lebih eksperimen ke produk ngebut sedikit atau banter sedikit lah, karena tanpa cewek kan lebih fleksibel mainnya. Kalau ada cewek itu kan kegawa ke gotik sebenarnya. Ya, dulu kayaknya memang genrenya yang saya tahu tuh Bandosa agak ke gotik-gotik gitu ya. Iya. Doom metal gitu. Doom metal. Ya, gitu. Kemudian yang Semesta Paradox lebih ke influensi Cradle sama Dimmu Borgir itu aja. Selebihnya mungkin faktor Iksan juga pengaruh sekali di faktor keyboardnya itu. Mungkin Iksan bisa nambahin itu Semesta Paradox. Ya, untuk yang Semesta Paradox sendiri memang kita lebih apa ya? Lebih dari pertama ngebut dari sisi atmosfernya juga kita buat bikin apa ya? Pengen kita bikin apa ya? Karena tidak selama ini murah, tapi ada sisi megahnya. Ada kesulitan nggak dalam pengisian untuk keyboard karena kan format mereka awalnya tanpa keyboard gitu ya. Lagu-lagu mereka kan awalnya konsepnya kan tanpa keyboard. Bagi Makisan ada kendala-kendala nggak dalam pengisian materi lagu? Album pertama kan memang settingannya itu mereka kan tanpa keyboard ya, tapi sudah ada vokal cewek itu. Ketika saya masuk itu kan sebenarnya sudah setengah progres recording sebenarnya. Tapi memang nggak terlalu sulit karena saya cuma ngikutin vokal ceweknya aja. Saya cuma ngeblok, kasih atmosfer aja. Di album Semesta Paradox itu Rara masih? Sudah kan? Sudah enggak kan? Tapi yang dari pertama itu memang saya sudah masih. Mas Yunus, gimana yang paling muda ya Mas Yunus? Paling junior. Paling junior, termasuk personel yang paling junior bergabung dengan teman-teman yang sudah lebih senior secara usia ya. Kalau mungkin perjalanan musik Mas Yunus juga itu juga luar biasa, nggak mungkin orang biasa diambil bagian untuk Bandoso, nggak mungkin, pasti orang-orang luar biasa yang diambil teman-teman Bandoso itu. Gimana sih mengimbangi
kakak-kakak ini dalam bermusik gitu. Kadang orang tua itu cenderung ya sedikit egonya ada tinggi dikit lah gitu. Ada nggak seperti itu? Kalau saya sih lebih gimana ya? Karena jujur ya, dulu itu saya penontonnya Bandosa. Saya termasuk Berawal dari fans ya? Iya. Kayak Jason State ya? Iya. Ya, kayak basisnya Metallica ya, kasusnya sama. Dulu waktu saya sih masih SMP, waktu itu nonton di TRS Bali. Kan dulu kan sering ada acara. Tahun berapa itu Mas? Saya lupa. Ya harus diingat, harusnya diingat. Ini perjalanan bermusik panjenengan loh. Harus diingat. Sekitar tahun 2003. 2003 ya? Iya. Sekitar tahun 2003. Masih muda ya, 2003 SMP ya? Iya, saya SMP. Ini udah kayak lintas generasi deh. Ya, lintas generasi. Ini ceritanya ngeband dengan paman-pamannya ya. Gimana Mas Yunus? Ya. Kesan pertamanya ketika bergabung dengan Bandosa diminta untuk menjadi salah satu bagian dari Bandosa. Awalnya sih saya sedikit apa ya? Ya memang agak ngeraba karena kan dulu waktu SMP saya memang suka metal, tapi begitu sudah mulai masuk usia SMA, kemudian ketemu banyak teman-teman, terus kemudian banyak teman-teman dari alternatif, musik alternatif ya kayak rock alternatif. Dan itu saya sendiri punya band juga sebelumnya. Band yang alirannya rock alternatif, jadi ya gayanya pasti sangat berbeda dengan band metal. Ya ketika awal masuk, wah harus adaptasi, bahkan sempat saya sendiri pun salah kostum waktu pertama kali manggung, pertama kali main itu sedikit salah kostum, dan bahkan saya sendiri untuk pakai corpse paint itu saya nggak bisa, harus sampai dipakai ini sama Mas Vitus. Ya, secara Mas Yunus ini kan anak grunge. Kalau dulu nak menyebut untuk rock alternatif itu grunge. Ya.